Kali ini saya akan coba mereview tentang analisis kelayakan finansial proyek yang mana di dalamnya nanti akan kita cari dan kita hitung bersama apa itu net cash flow yang akan kita bandingkan dengan net present value dan juga payback period dibandingkan dengan discounted payback period. Kemudian ada lagi internal rate of return yang akan dibandingkan dengan modified rate of return. Kita langsung saja, apa itu payback period? Jadi payback period itu cara sederhananya adalah kapan modal investasi saya itu kembali. Nah, di sini masih dihitung apa adanya. Jadi kalau kita investasi 100, maka ketika cash in kita sudah mencapai 100, itulah payback period kita. Di bulan keberapa atau di tahun keberapa itulah payback period kita tanpa harus dihitung, dikonversikan menjadi nilai sekarang atau dengan kata lain tidak memperhitungkan time of money gitu ya. Jadi uang 3 bulan lagi dengan sekarang dianggap sama. Nah ini contoh hitungan. Misalkan ada suatu project L gitu ya. Jadi ini di tahun ke-0 atau pada awal proyek ini membutuhkan investasi 100 dolar misalkan. Nah, kemudian proyeksinya tahun pertama menghasilkan pendapatan 10, tahun kedua 60, dan tahun ketiga 80. Pertanyaannya, kapan payback periodnya? Nah, ini bisa kita cari dengan cara kita jumlahkan pendapatannya untuk mencapai titik 100 ini gitu ya. Jadi kita jumlahkan dari 10 ditambah 60, 70. Nah, kemudian ditambah tahun ketiga 80, totalnya 150. Artinya di tahun ketiga ini sudah melampaui dari nilai investasi. Tapi pada tahun kedua ini baru dapat 70. Sehingga tahun kedua ini belum balik modal atau belum mencapai payback period gitu kan. Artinya pulang pokoknya itu balik modalnya itu tercapai antara tahun kedua dengan tahun ketiga. Nah, persisnya berapa? Nah, ini kita cari dengan cara payback-nya adalah 2 tahun ditambah 30/80. Dari mana 30 itu adalah selisih ya antara pendapatan di tahun kedua udah 70 untuk mencapai 100. 30 kemudian dibagi dengan interval antara di tahun kedua dengan tahun ketiga yang jumlahnya adalah 80 sehingga diperoleh angka 2,4 atau 2,4 tahun. Artinya balik modal investasi ini ada di tahun ke 2,4. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian ternyata payback period ini memiliki kelemahan. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan ini menghitung apa adanya, tidak memperhatikan time value of money gitu kan. Jadi seperti tadi ya angka dapat 10, dapat 60, ya udah dianggap dapat 70, dapat 80, dianggap sudah mendapatkan 150, sehingga dianggap sudah melampaui dari nilai investasinya. Padahal dalam keuangan itu dikenal istilah time value of money. Uang yang akan diperoleh 3 tahun lagi itu berbeda nilainya kalau dibandingkan dengan nilai yang sekarang. Nah, dengan demikian, dengan kelemahan ini, maka ada satu metode lagi yang namanya discounted payback period, di mana nilai pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya itu dikonversikan dulu ke dalam nilai sekarang sehingga bisa apple to apple. Kenapa? Karena nilai investasi 100 itu kita mengeluarkannya sekarang, sehingga kita mendapatkan uang juga harus kita tarik di pendapatan yang sekarang. Nah, ini contohnya. Setelah tahun pertama tadi diperoleh 10. Nah, 10 itu kan setelah setahun. Nah, sehingga harus kita
konversikan menjadi present value atau nilai yang sekarang. Nah, dengan asumsi suku bunga 10%, maka 10 tahun depan itu setara dengan 9,09. Rumusnya 10 dibagi 1 plus suku bunga dipangkatkan pangkatkan N ya, tahunnya itu. Nah, sehingga ini 10 berubah menjadi 9, 60 berubah menjadi 49,59. 80 konversi menjadi tahun sekarang menjadi 60,11. Sehingga setelah kita hitung ulang, titik payback period-nya itu menjadi ternyata bukan 2,4, tapi ternyata lebih lama, 2,7 setelah pendapatannya itu kita konversikan ke nilai yang sekarang gitu ya. Jadi kalau mau lebih akurat mengetahui kapan modal saya kembali, gunakan saja discounted payback period. Tapi kalau ingin cara cepat, Anda dapat menggunakan yang metode pertama dengan payback period. Cukup dihitung apa adanya. Nah, kemudian kita masuk ke net present value yang tadi saya sampaikan, yaitu mencari nilai saat ini dari akumulasi seluruh pendapatan investasi gitu ya. Jadi rumusnya seperti ini, tapi saya yakin tidak semua orang paham ini maksudnya apa. Nah, nanti saya akan jelaskan dengan contoh saja. Jadi intinya adalah NPV itu adalah gabungan dari atau penjumlahan present value dari semua cash inflow dan outflow dari suatu proyek. Jadi semua pendapatan dipikirkan, kemudian digabungkan, kemudian dijumlahkan dengan nilai outflow-nya atau investasinya. Nah, ini metode NPV ini biasa dipakai untuk menentukan apakah suatu proyek itu layak atau tidak. Ya, jadi biasanya kalau NPV-nya itu lebih besar dari 0, maka proyek itu akan dianggap layak secara finansial. Walaupun NPV bukan satu-satunya parameter, ada parameter lain yang sering dipakai juga yang namanya IRR. Nah, ini IRR ya. Rumusnya seperti ini. Ini juga mungkin tidak semua orang paham ini maksudnya seperti apa. Nah, jadi IR itu adalah discount rate di angka tertentu sehingga present value dari cash inflow sama dengan cost investasinya. Nah, nanti kita pakai contoh saja. Dan nanti dalam analisis investasi, jika IRR-nya itu lebih besar dari WACC, WACC itu adalah weighted average capital ya, jadi beban biaya modal ya, weighted average itu rata-rata beban biaya rata-rata dari modal. Jadi misalkan modalnya kita pinjam ke bank, banknya memberikan bunga 10%, ya itulah WACC-nya itu. Sehingga nilai IRR investasi kita itu harus lebih besar dari bunga bank. Kenapa? Karena kalau di bawah bunga bank ya tidak akan bisa mengembalikan cicilan ke bank. Jadi untuk bayar bunganya aja nggak cukup, gitu kan. Sehingga layak tidaknya IRR-nya, return-nya itu harus melampaui dari suku bunga pinjaman yang kita gunakan. Secara seperti itu. Nah, namun IRR sendiri juga memiliki kelemahan. Ya, jadi ada satu case kalau pendapatan tahunannya itu kemudian diinvestasikan kembali sehingga akan menjadi seperti bunga berbunga. Kalau seperti itu, maka IRR menjadi tidak tepat. Ada satu yang lebih tepat lagi yang namanya adalah MIRR atau Modified Internal Rate of Return, di mana di MIR ini pendapatan atau proyeksi pendapatan tahunan yang diperoleh itu tidak dipakai untuk operasional, tapi diinvestasikan kembali dalam instrumen investasi tersebut. Nah, ini biasanya yang paling banyak ditemui adalah kalau
suatu perusahaan atau individu menyimpan investasi dalam bentuk deposito misalkan. Jadi setiap bulan mendapatkan bunga. Nah, kalau bunganya itu diambil, ya itu hitungannya pakai IRR biasa. Tapi kalau bunganya itu kemudian dimasukkan lagi dalam deposito sehingga makin bertambah hasilnya, maka itu menggunakan MIRR. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nah, ini adalah ilustrasi sederhana bagaimana menghitung MIRR. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan di tahun ke-0 kita menanam 100 gitu ya, dengan suku bunga 10%. Tahun pertama mendapat 10, tahun kedua 60, tahun ketiga 80. Nah, jika pendapatan tahun pertama ini kita investasikan lagi selama periode proyek sampai jatuh tempo di tahun ketiga, maka angka 10 ini akan berubah menjadi 12,1 di tahun ketiga. Karena kita ambil, kita investasikan lagi. Demikian juga di tahun kedua mendapatkan 60. Maka di tahun ketiga setelah tahun hanya bertambah 10% sesuai dengan tingkat suku bunganya. Sehingga 60 ini berubah menjadi 66. Nah, semua uang itu baru kita petik bersamaan di tahun ketiga. Sehingga baru kita jumlahkan di tahun ketiga, 80 ditambah 66 tambah 12 diperoleh 158. Nah, MIR ini adalah kita mencari di tingkat suku bunga berapa nilai ini akan sama dengan nilai investasi. Jadi inflow yang diterima akan sama dengan outflow atau biaya investasi yang kita keluarkan, gitu kan. Nah, dicari-cari, ini rumusnya dari angka ini ketemu MIR-nya 16,5%. Nanti di belakang akan saya berikan contoh yang lebih jelas lagi cara menghitung MIRR. Nah, ini adalah usulan proyek yang akan saya gunakan untuk menjelaskan cara mencari IRR dan MIRR ya. Jadi misalnya di sini ada initial investment, harga mesin, biaya pengiriman, biaya pemasangan gitu kan. Perubahan modal kerja, kemudian juga ini proyeksi pendapatan gitu ya. Ini saya skip aja karena saya kira teman-teman bisa paham sendiri. Nah, kemudian ini ada umur mesin 4 tahun, ada penyusutan atau depresiasi 2%, kemudian nilai sisa setelah habis pakai masih ada 25.000 dari awalnya 240.000. Jadi dihitung juga dengan biaya pengiriman dan pemasangan, tidak hanya harga unitnya aja. Kemudian ada tarif pajak, kemudian ada juga WACC atau beban bunga gitu ya, beban biaya modal. Jadi misalnya kita membeli mesin total membutuhkan investasi sebanyak 240 gitu ya. Sumbernya dari mana? Dari pinjam bank. Dari bank mengenakan beban bunga 10%. Ya inilah WACC-nya, Weighted Average Cost of Capital itu ya. Nah, ini prinsip dalam menentukan nilai suatu proyek apakah layak atau tidak kira-kira seperti ini. Jadi akan dihitung operating cash flow-nya dan nanti akan diperoleh net cash flow-nya. Ini net cash flow pada tahun pertama, ini saya skip aja, teman-teman bisa memahami sendiri langsung pada cara nah ini penting untuk saya jelaskan yang ini. Jadi di sini ini adalah proyeksi pendapatan tahun pertama 234 gitu ya. Ini hasil dari perkalian penjualan dengan harga. Seperti ini pendapatannya. Kemudian ini operating cost, di depan disebutkan besarnya adalah 60%, sehingga 72 minus sebagai tanda ini biaya. Kalau yang positif pendapatan. Nah, di sini yang menarik adalah bahwa biasanya perusahaan atau orang dagang itu
profit atau operating income itu tinggal dijumlahkan saja antara pendapatan dengan biaya, dikurangkan biaya gitu. Nah, tapi di sini operating income itu dimasukkan juga beban biaya depresiasi sehingga operating income-nya tampak lebih kecil gitu kan. Ini jadi lebih kecil, hanya 12, min 12 empat seterusnya. Ini before tax. Tapi dengan cara seperti ini, maka pajaknya akan menjadi lebih murah, lebih rendah. Bahkan di tahun pertama menjadi bebas pajak. Kenapa? Karena dianggap masih merugi. Gitu kan. Di tahun kedua pajaknya hanya satu, tahun ketiga hanya 5, dan tahun keempat hanya 9. Nah, setelah dikenakan pajak, maka operating income tax-nya, after tax atau AT, itu tahun pertama menjadi negatif 12 atau dianggap masih merugi dan belum kena pajak. Tahun kedua apa namanya ditambah beban pajak menjadi tinggal 3. Tahun ketiga kena pajak 5 menjadi 15 dan tahun keempat menjadi 27. Nah, tapi di akhir kita masih punya simpanan tadi, depreciation expense. Kita kembalikan, tambahkan 60 sehingga operating cash flow kita sesungguhnya yang real adalah 48. Kenapa? Karena depresiasi ini bukan biaya yang dikeluarkan secara fisik gitu ya. Ini adalah tabungan kita untuk merecovery modal kerja investasi gitu. Ini operating cash flow sehingga mendapatkan positif 48, 63, 75, 87. Nah, ini ada juga cara menghitung, ada istilah terminal net cash flow atau nilai sisa di akhir project. Ketika project terminated ya, project berhenti atau habis gitu ya. Hitungnya adalah tadi NOWC atau net operating working capital. Di depan tadi dibutuhkan 20.000 dolar. Nah, kita kembalikan 20.000. Kemudian salvage value atau nilai sisa dari mesin yang kita beli itu tadi disebutkan 25.000. Nah, ini kena tax. Ini asumsinya mesin ini kemudian kita jual, kita uangkan. Ya, 25%, sehingga total nilai sisa atau terminal cash flow itu 39,750. Nah, ini sudah final ya, sudah menjadi nilai akhirnya secara final seperti ini, bahwa di tahun ke-0 atau tahun awal itu investasinya totalnya 260. Dari mana? Ya tadi dari harga mesin, pengiriman, instalasi ditambah working capital atau NOWC, net operating working capital. Totalnya 260, tanda negatif sebagai ini beban biaya pengeluaran. Nah, ini adalah pendapatan tadi yang dihitung dengan menggunakan depresiasi di depan. Ini kan 48, 63, 72, 87. Ini diberi pendapatan seperti ini. Tahun pertama 48, 63, 75, 87. Nah, ini di tahun keempat pendapatannya tidak hanya dari pendapatan penjualan ya, atau pendapatan produksi, tapi akan ditambahkan dengan terminal cash flow, nilai sisa di akhir proyek. Sehingga di tahun keempat ini dapatnya total 126,75. Nah, dihitung dengan rumus yang ada, ini diperoleh NCF-nya 52 atau net cash flow. Ya, terus NPV-nya 21,37, IRR-nya 6,68, MIR-nya 7,7. Pertanyaannya, gimana cara menghitung sehingga diperoleh angka-angka ini? Nah, mari kita hitung bersama-sama. Nah, ini pertama kita menghitung net cash flow atau NCF. Ini kan di sini NCF-nya 52,75 apa betul gitu ya. Kemudian NPV-nya sekian apa betul juga itu. Jangan salah. Nah, ini pertama kita menghitung net cash flow. Jadi pertama adalah cash flow kan, tahun ke 0 minus 260. 1, 2, 3 seperti ini tadi sudah saya jelaskan. Ada terminal cash flow. Sehingga cash flow ditambah terminal cash flow menjadi seperti ini. Ya. Nah,
Ini kemudian kita jumlahkan antara investasi dengan pendapatan, dijumlah ketemunya 52,75. 52,75 inilah yang disebut dengan net cash flow. Sama kan 52,75. Oke, jadi paham ya. Net cash flow itu berarti adalah selisih antara biaya investasi dengan total proyeksi pendapatan secara apa adanya. Gitu. Jadi belum di discounted atau belum dikonversi ke present value. Gitu. Jadi seolah-olah proyek ini memberikan hasil positif 52 ya kan? Investasinya 260, ini pendapatannya kalau di total mencapai berapa ini? 300 lebih gitu kan? Nah, 300 something dikurangin 20 ketemu 52 positif. Seolah-olah proyek ini menghasilkan keuntungan 52,75. Tapi apakah betul? Ternyata kita lihat dengan cara menghitung net present value, nilai yang real, nilai yang kita head to head, apple to apple, bahwa investasi 260 nilai sekarang ya net cash flow-nya harus kita konversi ke nilai sekarang, bukan nilai 4 tahun lagi kan. Nah, untuk mengonversi itulah digunakan rumus NPV, Net Present Value. Nah, tadi kan asumsinya WAC-nya 10%. Oke? Nah, cara mencari NPV, kita pertama cari PV-nya dulu. Ya. Cari present value. Memang kalau mau cari cepat, Anda bisa pakai aplikasi, pakai Excel, kan juga keluar tuh NPV. Cari IR juga langsung keluar gitu kan. Tapi di sini kita biar lebih paham, kita hitung secara manual dulu biar paham. Setelah itu Anda bebas pakai aplikasi masing-masing. Nah, tadi PV ya. Jadi masing-masing proyeksi per tahun kita konversikan ke nilai sekarang. Nah, ini tahun ke-0 tetap ya, karena ini tahun sekarang. Ini adalah setelah 1 tahun atau tahun ke-1 diperoleh 48. Nah, kita konversikan ke nilai sekarang dengan suku bunga 10%. Dengan rumus Ribon tadi diperoleh 43,64. Jadi ini dibagi 1,1 1,1. Tahun kedua 63 dikonversi menjadi 52, tahun ketiga menjadi ini, tahun keempat dari 126 dikonversi ke present value menjadi 86. Nah, setelah masing-masing sudah menjadi nilai sekarang, kita jumlahkan. Ternyata setelah kita jumlahkan, yang di awal tadi seolah-olah positif atau profit 52,75, ternyata setelah dikonversi nilai sekarang itu minus 21,37 atau malah mengalami kerugian gitu ya. Jadi di sini NPV-nya diperoleh negatif. Nah, cara yang kedua, nah kalau NPV negatif biasanya investor sudah akan mereject. Mau ngapain investasi di hasilnya negatif. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan IRR. Ini yang paling sering dipakai. Gimana cara menghitung IRR? Kenapa kok saya katakan IRR itu paling sering dipakai gitu ya? Karena kalau hanya menggunakan NPV, walaupun diperoleh hasilnya lebih dari nol atau positif ya, ini tidak mencerminkan bahwa proyek ini apa namanya menarik lah kira-kira gitu. NPV positif, kalau secara teoritis NPV positif itu layak, oke. Tapi kalau positifnya hanya diperoleh 1 perak gimana? Kalau hanya diperoleh positif 1.000 perak, Anda mau nggak itu? Durasi proyek 10 tahun gitu. Nggak mau kan? Kalau positif 1 juta, 1 miliar, bingung kan? Nah, di titik mana Anda akan menerima? Nah, makanya kemudian gunakan IRR sebagai acuan yang lebih
apa ya, lebih jelas atau lebih pasti gitu. Kenapa? Karena ada pembandingnya. Pembandingnya adalah WACC atau suku bunga. Jadi sama-sama ketemu suku bunga, dia adu bunganya kira-kira gitu. Nah, ini cara menghitung IRR. Sorry, ini bukan MIR ya, IRR, Internal Rate of Return. Caranya gimana? Caranya adalah setelah tadi ketemu NCF, kita mau cari IRR-nya, kita pakai cara coba-coba. Jadi IRR itu adalah di suku bunga berapa akan diperoleh NPV sama dengan 0. Gitu kan? Suku bunga berapa? Ketemu NPV sama dengan 0. Nah, caranya kita coba-coba. Kita perkirakan. Kalau I-nya itu 6%, ketemu NPV-nya berapa? I 6%, maka efeknya adalah semua dikonversi ke PV dengan pembagi interest 6%, gitu kan? Sehingga yang 48 ini menjadi 45, menjadi 63 menjadi 56 dan seterusnya, gitu kan? Ternyata jika I-nya adalah atau IRR-nya itu 1 I sama dengan 6%, ketemu NPV-nya masih positif. Gitu. Oleh karenanya, kita coba lagi dengan itu 7% untuk mencapai titik nolnya. Nah, dengan 7%, maka diperoleh NPV-nya itu adalah ini, minus 2,1. Oke. Artinya IRR-nya terletak antara 6% sampai 7%. Nah, terus persisnya berapa? Persis seperti ini. 6% ditambah 4,7. Dari mana 4,7? 4,7 itu adalah ini. Kelebihan yang dimiliki oleh 6%. Lebih 4,7 kan? Dibagi interval antara 4,7 dengan minus 2,19,2. Sehingga diperoleh IRR-nya 6,68. Oke, IRR. Nah, dari sini tinggal kita adu dengan WACC-nya. WACC proyek ini atau beban biaya modal proyek ini tadi dari banknya 10%. Artinya apa? Nggak mungkin proyek ini bisa menutupi cicilan bank. Sehingga di sini lebih mudah untuk memutuskan bahwa proyek tidak layak. Gitu kan? Nah, tapi ada case berikutnya adalah bagaimana kalau pendapatan ini jangan kita ambil, kita investasikan lagi. Sehingga akan lebih menghasilkan. Siapa tahu IRR-nya akan lebih tinggi, melebihi WACC, sehingga menjadi layak. Oke, kita coba. Kalau seperti itu, namanya bukan lagi IRR, tapi MIRR atau Modified Internal Rate of Return, di mana pendapatan tahunannya investasikan lagi. Oke, jadi seperti ini nih. 48 kita investasikan lagi, hasilnya adalah bentar, ini agak error. Ya, jadi misalkan di tahun ketiga dapat 75, kita investasikan lagi dengan WAC 10%, kita dapat menjadi 82. 63 diinvestasikan lagi setelah 2 tahun, tahun keempat menjadi 76. 48 kita investasikan lagi setelah tahun keempat menjadi 63. Tidak kita ambil. Nah, baru kita ambil di tahun keempat, kita gabungkan, kita mendapatkan 349. Nah, tapi ingat, 349 itu adalah future value. Nilai yang akan diperoleh di tahun keempat. Gitu kan? Nah, MIRR itu adalah mencari di tingkat suku bunga berapa future value itu akan sama dengan investment cost yang besarnya 260. Oke. Nah, makanya kita otak-atik dengan suku bunga berapa? 349 ini akan setara dengan 260. Nah, kita coba dengan 7%. Ternyata diperoleh masih positif 266,53, padahal kita mencari yang 260. Ini ada kelebihan 6. Oke, 6,5. Kita coba 8%. Nah, ternyata diperoleh 256. Oke, artinya MIRR-nya terletak antara 7,8. Dengan rumus yang sama tadi,
akan didapatkan MIRL-nya 7,67. Terbukti kan, lebih baik kan? Kalau tadi langsung diambil eh, hanya dapat 6,8, tapi kalau diinvestasikan kembali NRIR-nya menjadi 7,67. Lebih bagus. Tapi ingat, angka ini masih di bawah WACC yang 10%. Dengan demikian dapat kita simpulkan, nah proyek tadi itu satu diperoleh NPV kurang dari 0 atau negatif. IRR-nya kurang dari WACC, bahkan IMIRR-nya pun tetap di bawah WACC. Dengan demikian, proyek ini secara finansial tidak layak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.